Bayangkan sejenak bahwa pikiran Anda seperti sungai yang mengalir melalui hidup Anda. Sungai ini terdiri dari pikiran, keinginan, dan niat Anda. Kadang-kadang alirannya tenang dan mulus, seperti aliran sungai pada hari yang damai. Namun di waktu lain, sungai ini menjadi deras, membawa Anda ke tempat-tempat yang mungkin tidak Anda inginkan. Tetapi, apa yang membuat sungai ini kadang tenang dan kadang deras? Mungkin ada saat-saat ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampak selaras dengan sempurna. Setiap tindakan, setiap gerakan, terjadi dengan begitu mudah, seolah-olah semuanya sejalan dengan sesuatu yang lebih besar. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa pada waktu tertentu, semuanya terasa begitu lancar, sementara di waktu lain, segalanya terasa sulit? Keadaan tenggelam total dan selaras ini, di mana rasa, waktu, seolah lenyap. Dan Anda merasa sepenuhnya sinkron dengan apa yang Anda lakukan, dikenal sebagai keadaan aliran. Keadaan aliran bukan hanya tentang fokus pada suatu tugas. Ini adalah sinkronisasi mendalam antara pikiran, lingkungan, dan aktivitas yang sedang Anda jalani. Di dalam keadaan aliran, fokus Anda mencapai kekuatan sejatinya, dan keajaiban mulai terjadi. Namun, bagaimana cara kita mengakses pengalaman yang sangat diinginkan ini? Dan yang lebih penting, bagaimana kita mempertahankan hubungan antara fokus dan keadaan mengalir dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini mari kita jelajahi rahasia di balik keadaan aliran. Menemukan bagaimana fokus yang selaras dengan baik dapat mengubah realitas Anda dan membawa Anda ke keadaan harmoni yang mendalam dan berkelanjutan. Apa itu keadaan aliran? Keadaan aliran adalah keadaan mental yang banyak dicari, namun jarang dipahami sepenuhnya. Ini adalah momen berharga, di mana segala sesuatu tampak cocok dengan sempurna. Garis antara usaha dan kesenangan memudar, dan dunia di sekitar Anda tampak menghilang. Dalam bentuknya yang paling murni, keadaan aliran adalah sinkronisasi sempurna antara pikiran dan tugas, di mana setiap tindakan terasa alami dan tanpa usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, keadaan aliran dapat muncul dalam berbagai cara. Anda dapat merasakannya saat terlibat dalam proyek kreatif, saat melakukan olahraga yang Anda cintai, atau bahkan dalam percakapan yang bermakna. Keadaan aliran adalah perasaan sepenuhnya terlibat dalam apa yang Anda lakukan, hingga waktu seolah berlalu tanpa disadari. Ini adalah keadaan di mana Anda bekerja tanpa gangguan atau kekhawatiran, karena pikiran Anda sepenuhnya selaras dengan tugas yang sedang Anda kerjakan, menciptakan pengalaman yang mendalam dan memuaskan. Apa yang memungkinkan keadaan aliran terjadi? Kuncinya adalah sinkronisasi. Untuk memasuki keadaan ini, dibutuhkan keseimbangan antara tantangan dari aktivitas tersebut, dan keterampilan Anda untuk menyelesaikannya. Jika tugas terlalu mudah, pikiran akan teralihkan. Jika terlalu sulit, frustrasi akan muncul. Aliran terjadi tepat di titik di mana kesulitan tugas selaras dengan keterampilan Anda, menantang Anda cukup untuk menjaga minat tanpa menyebabkan kecemasan. Sinkronisasi ini tidak hanya terbatas pada keseimbangan antara tantangan dan keterampilan, tetapi juga melibatkan hubungan yang mendalam dengan momen saat ini. Untuk benar-benar mengalami keadaan aliran, Anda harus sepenuhnya terbenam dalam saat ini. Ini berarti melepaskan diri dari gangguan eksternal maupun internal, melupakan kekhawatiran tentang masa lalu atau masa depan, dan fokus sepenuhnya pada pengalaman saat ini. Ketika pikiran dan tugas selaras dengan sempurna, keajaiban dimulai. Pada saat inilah keadaan aliran berkembang, menciptakan rasa harmoni dan keseimbangan. Manfaat sinkronisasi pikiran dan tugas. Sinkronisasi ini memungkinkan Anda memasuki keadaan di mana efisiensi dan kreativitas meningkat ke tingkat yang luar biasa. Dalam keadaan ini, Anda tidak hanya menyelesaikan tugas dengan lebih mudah, tetapi juga dengan kualitas yang lebih tinggi. Pekerjaan menjadi menyenangkan, dan setiap tindakan tampak dipandu oleh intuisi internal. Anda seperti berada dalam frekuensi yang lebih tinggi,
di mana hal-hal yang sebelumnya sulit atau membosankan menjadi alami dan mengalir. Bagaimana mencapai aliran secara konsisten? Mencapai sinkronisasi sempurna ini membutuhkan latihan dan kesadaran diri. Penting untuk memahami apa yang memotivasi Anda, apa yang menjadi passion Anda, dan bagaimana Anda dapat menyelaraskan aktivitas sehari-hari dengan elemen-elemen tersebut. Ketika tindakan Anda selaras dengan tujuan dan nilai-nilai terdalam Anda, keadaan aliran yang mengalir menjadi pengalaman yang alami dan berkesinambungan. Namun sinkronisasi ini juga membutuhkan fleksibilitas. Ada kalanya Anda berada dalam harmoni sempurna dengan aktivitas Anda, dan ada kalanya aliran tampak sulit dijangkau. Dalam saat-saat tersebut, kuncinya adalah tidak melawan keadaan, tetapi belajar mengenali tanda-tanda dan menyesuaikan diri. Yang terpenting adalah kemampuan untuk menyesuaikan fokus dan energi Anda, agar tetap berada dalam keadaan aliran. Dalam harmoni ini, dalam keselarasan sempurna antara pikiran dan tugas, keadaan aliran mengungkapkan kekuatan sejatinya. Tujuan yang jelas sebagai titik awal. Di pusat setiap perjalanan besar, ada titik awal yang mendefinisikan arah, dan memberi tujuan pada jalan yang diambil. Dalam konteks aliran, titik awal ini diwakili oleh tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, yang menghasilkan kejelasan dan niat. Ketika Anda tahu persis kemana Anda ingin pergi, tindakan Anda mendapatkan tujuan baru. Anda tidak hanya melakukan sesuatu untuk sekadar melakukannya, tetapi juga untuk menyalurkan energi Anda dengan cara yang fokus dan efisien. Tanpa tujuan, pikiran Anda dapat dengan mudah tersesat dalam gangguan, dan aliran menjadi sulit dicapai. Sebaliknya, ketika Anda memiliki tujuan, setiap tugas, sekecil apapun, selaras dengan tujuan yang lebih besar, menciptakan rasa kemajuan yang mendorong aliran. Panduan dalam keputusan. Tujuan yang jelas juga berfungsi sebagai filter untuk keputusan dan tindakan Anda. Ketika dihadapkan pada pilihan, tujuan ini membantu menentukan apa yang relevan dan apa yang tidak. Mereka memberikan kompas internal yang membimbing fokus Anda dan memprioritaskan tugas-tugas Anda. Dengan memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, Anda dapat menciptakan pengalaman aliran secara lebih konsisten, menjadikan hidup Anda lebih harmonis, bermakna, dan terarah. Ini sangat penting dalam dunia yang penuh dengan gangguan, di mana perhatian kita terus-menerus diperebutkan. Dengan tujuan yang terdefinisi dengan baik, kita dapat memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting, mengabaikan apa yang berlebihan dan yang berpotensi mengalihkan kita dari jalan yang telah ditetapkan. Keindahan dari aliran terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi. Sama seperti sungai yang menghadapi berbagai rintangan di sepanjang alirannya, Anda juga akan menghadapi tantangan dan perubahan arah dalam perjalanan Anda. Oleh karena itu, fleksibilitas sangatlah penting dalam proses ini. Sementara tujuan memberikan arahan, fleksibilitas memungkinkan Anda menyesuaikan langkah, tanpa kehilangan pandangan terhadap tujuan. Fleksibilitas adalah keseimbangan antara tetap fokus pada tujuan, dan membiarkan aliran kehidupan secara alami membimbing Anda ke arah tersebut. Ini adalah kemampuan untuk mengikuti keadaan, menyesuaikan diri jika diperlukan, tanpa melupakan tujuan akhir. Adaptabilitas ini bukanlah tanda kelemahan atau kurangnya komitmen, melainkan tanda kebijaksanaan dan ketahanan. Fleksibilitas membuat kita menyadari bahwa meskipun tujuan itu penting, jalan menuju tujuan tersebut bisa sedinamis kehidupan itu sendiri. Ketika Anda memelihara fleksibilitas ini, tujuan Anda tidak akan menjadi sesuatu yang membatasi, melainkan panduan yang membantu Anda bernavigasi melalui perubahan yang tak terhindarkan dalam hidup. Ini memungkinkan aliran untuk terus berlangsung, bahkan ketika kondisi berubah, dan menjaga Anda tetap selaras dengan tujuan terdalam Anda. Fleksibilitas juga membuka ruang untuk hal-hal yang tidak terduga, bagi peluang-peluang yang tidak pernah Anda prediksi, tetapi yang dapat memperkaya perjalanan Anda dengan cara-cara yang tak terduga. Seringkali, pada tikungan tak terduga dalam perjalanan, kita menemukan pengalaman yang paling berharga, yang mengajarkan, membentuk, dan membuat kita lebih kuat. Jadi, jagalah pikiran yang terbuka dan penerimaan yang luas, sambil tetap teguh pada tujuan Anda.
Itulah rahasia untuk menjaga aliran tetap berjalan dan energi tetap mengalir. Selain itu, penting untuk mengumpulkan dan memusatkan energi mental kita pada momen saat ini, memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil selaras sempurna dengan arah yang telah kita tentukan. Disinilah konsentrasi memainkan peran penting. Tanpa kemampuan untuk fokus pada saat ini, tujuan, sejelas apapun, beresiko hilang di tengah-tengah gangguan sehari-hari. Namun, agar aliran benar-benar terjadi dan memandu kita secara efisien menuju tujuan kita, sangat penting untuk menguasai kekuatan fokus secara intens pada momen sekarang. Konsentrasi sering dianggap sebagai keterampilan sederhana, tetapi kedalamannya dan dampaknya terhadap keadaan aliran sering diremehkan. Konsentrasi bukan hanya soal memusatkan perhatian pada sebuah tugas, melainkan tentang menyatu secara penuh dengan tugas tersebut, hingga aktivitasnya sendiri menjadi perpanjangan dari pikiran Anda. Untuk memahami kekuatan konsentrasi, kita perlu melihatnya sebagai kekuatan yang tidak hanya mengarahkan perhatian, tetapi juga menghubungkan individu secara mendalam dengan momen saat ini. Konsentrasi yang mendalam adalah fondasi, di mana keadaan aliran bertumpu. Ketika kita berkonsentrasi sepenuhnya, kita menghilangkan kebisingan yang mengganggu dan menyebarkan perhatian kita. Fokus tunggal ini memungkinkan pikiran untuk sepenuhnya menyelaraskan diri dengan tugas yang sedang dilakukan, menciptakan hampir seperti perpaduan sempurna antara pemikir dan tindakan. Dalam keadaan ini, pikiran tidak tertarik oleh berbagai arah karena rangsangan eksternal. Sebaliknya, pikiran tenggelam sepenuhnya dalam aktivitas, menyerap setiap detail, setiap nuansa dengan kejernihan yang biasanya sulit dicapai. Ketika kita menghilangkan gangguan, baik yang fisik maupun mental, kita menciptakan lingkungan internal di mana aliran dapat berkembang. Ini adalah tentang menciptakan ruang mental, di mana aktivitas dapat berkembang tanpa gangguan, memungkinkan energi mental sepenuhnya diarahkan pada tugas yang ada. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga kualitas pengalaman, mengubah tugas sederhana menjadi kesempatan untuk terhubung secara mendalam dengan saat ini. Namun, untuk mencapai tingkat konsentrasi ini, penting untuk memahami dinamika antara fokus dan fokus yang terpecah. Otak manusia secara alami tidak cenderung mempertahankan perhatian untuk waktu yang lama tanpa pelatihan. Secara biologis, kita cenderung merespons rangsangan yang bervariasi untuk mencari hal baru sebagai cara bertahan hidup. Namun, dalam lingkungan modern, di mana kita terus-menerus dibombardir oleh informasi, kecenderungan alami ini dapat merugikan kemampuan kita untuk memasuki keadaan aliran. Oleh karena itu, melatih konsentrasi menjadi praktik yang sangat penting. Ini membawa kita pada pentingnya mindfulness. Mindfulness adalah praktik yang berakar pada tradisi kuno, tetapi telah mendapatkan pengakuan modern atas efektivitasnya dalam meningkatkan konsentrasi dan mempromosikan kesejahteraan mental. Melalui mindfulness, kita melatih pikiran untuk sepenuhnya hadir, bukan hanya dalam aktivitas yang kita lakukan, tetapi juga dalam setiap momen kehidupan kita. Ketika diterapkan dalam konteks aliran, mindfulness memperkuat kemampuan kita untuk fokus pada saat ini, memungkinkan pikiran untuk membebaskan diri dari gangguan masa lalu dan kekhawatiran tentang masa depan. Ketika kita sepenuhnya hadir, setiap tindakan menjadi lebih bermakna, setiap gerakan dilakukan dengan niat dan kejelasan. Pikiran yang sebelumnya tercerai-berai, menjadi alat yang tajam dan kuat. Kesadaran penuh atau mindfulness juga membantu kita mengembangkan kemampuan untuk mengembalikan konsentrasi saat terganggu, terutama dalam lingkungan yang seringkali penuh gangguan. Alih-alih teralihkan oleh setiap gangguan, kita belajar mengenali hilangnya fokus, dan dengan lembut mengarahkan perhatian kembali pada hal yang benar-benar penting. Aspek penting lain dari konsentrasi mendalam adalah menjaga keseimbangan antara usaha dan relaksasi. Konsentrasi bukanlah sinonim dari ketegangan. Sebaliknya, fokus yang paling efektif adalah fokus yang dijaga dengan pikiran yang santai namun tetap waspada. Kondisi relaksasi waspada ini sangat penting untuk mempertahankan konsentrasi dalam waktu lama tanpa kelelahan mental. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui praktik meditasi dan mindfulness secara teratur, yang melatih pikiran agar tetap terlibat tanpa merasa lelah.
Kemampuan untuk berkonsentrasi dengan mendalam inilah yang memungkinkan keadaan mengalir tidak hanya tercapai, tetapi juga dapat dipertahankan, mengubah aktivitas sehari-hari menjadi pengalaman luar biasa. Ketika kita benar-benar tenggelam dalam sesuatu dan terhubung dengan saat ini, hal yang menarik terjadi. Persepsi kita tentang waktu mulai berubah. Fenomena ini, yang muncul secara alami dari konsentrasi mendalam, adalah salah satu aspek paling menarik dari keadaan aliran. Kita mungkin merasa bahwa waktu bergerak lebih cepat, atau sebaliknya, melambat, tergantung pada tingkat keterlibatan kita dalam aktivitas tersebut. Perubahan persepsi waktu ini terjadi karena saat berada dalam keadaan aliran, pikiran kita begitu fokus pada tugas yang dikerjakan, sehingga kehilangan kesadaran akan waktu kronologis, yaitu waktu yang ditandai dengan detik-detik jam. Sebaliknya, kita memasuki semacam waktu subjektif, di mana menit terasa seperti jam, atau jam berlalu dalam sekejap. Dalam keadaan ini, masa lalu dan masa depan seakan larut, dan yang tersisa hanyalah realitas saat ini. Secara neurosains, perubahan persepsi waktu ini dapat dijelaskan oleh berkurangnya aktivitas pada jaringan saraf, yang bertanggung jawab atas kesadaran diri dan persepsi waktu, yang dikenal sebagai default mode network, atau mode jaringan otak standar. Saat kita berada dalam keadaan aliran, jaringan ini ditekan, memungkinkan perhatian dan kognisi diarahkan sepenuhnya pada tugas yang sedang dikerjakan. Fokus yang intens dan terus-menerus ini mengubah persepsi kita tentang waktu, menciptakan perasaan bahwa waktu bergerak secara berbeda. Fenomena ini adalah salah satu alasan mengapa mengalir begitu memuaskan. Alih-alih khawatir tentang tenggat waktu atau lamanya waktu yang berlalu, kita sepenuhnya tenggelam dalam apa yang kita lakukan, memungkinkan kita untuk mendapatkan yang terbaik dari setiap momen. Inilah esensi sebenarnya dari hidup di saat ini, di mana setiap detik dihargai bukan berdasarkan jumlah waktu yang berlalu, melainkan pada kualitas pengalaman yang kita rasakan. Kualitas inilah yang seharusnya kita hargai. Kadang-kadang, kita dinilai berdasarkan berapa lama kita menghabiskan waktu untuk suatu aktivitas, baik di tempat kerja, belajar, atau bahkan saat bersantai. Kritik ini muncul karena kecenderungan untuk terlalu menghargai durasi waktu daripada kualitasnya. Namun, keadaan mengalir mengajarkan kita bahwa lebih efektif untuk menghargai kualitas daripada kuantitas waktu. Dalam 1 jam keadaan aliran, kita bisa menciptakan, menghasilkan, dan menyelesaikan sebanyak yang bisa dilakukan dalam beberapa jam usaha yang terfragmentasi dan terganggu. Hal ini terjadi karena dalam keadaan aliran, pikiran kita berfungsi pada kapasitas maksimumnya, bebas dari gangguan, dan sepenuhnya didedikasikan pada apa yang kita lakukan. Hasilnya adalah pekerjaan yang lebih efisien, kreatif, dan memuaskan. Namun, waktu dalam keadaan aliran bukan hanya tentang produktivitas. Itu adalah waktu yang dihidupi secara penuh dan sadar. Kita tidak hanya menghabiskan waktu atau menyelesaikan tugas, tetapi benar-benar tenggelam dalam pengalaman yang kaya dan bermakna, yang sepenuhnya menyelimuti kita. Hal ini sangat kontras dengan pendekatan konvensional, yang mengukur nilai suatu aktivitas berdasarkan waktu yang dikonsumsinya, bukan dampak yang diberikannya pada hidup kita. Namun, menjaga keadaan aliran, terutama di dunia yang penuh gangguan dan kejadian tak terduga, membutuhkan tingkat kendali pribadi yang tinggi. Kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri dengan tegas dan penuh kesadaran inilah yang memungkinkan Anda mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk memperdalam keadaan aliran. Kendali pribadi pada dasarnya adalah kemampuan untuk tetap teguh saat menjalani perjalanan hidup. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih respons dan keputusan kita, terlepas dari keadaan eksternal. Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk tetap teguh, menghindari terseret oleh gangguan dan rasa putus asa. Kuncinya adalah mengembangkan kemampuan untuk bertindak secara proaktif dan terfokus, dengan bijaksana menyesuaikan diri terhadap keadaan di sekitar kita. Bagi saya, bertindak proaktif berarti memiliki persiapan mental untuk menghadapi tuntutan dan tantangan hidup. Ini dapat mencakup upaya mencegah hambatan yang mungkin mengganggu keadaan aliran, dan dengan cepat beradaptasi saat hambatan itu muncul.
Kemampuan untuk merespons situasi dengan tepat inilah yang memungkinkan kita tidak hanya memasuki keadaan aliran, tetapi juga mempertahankannya dalam waktu yang lama. Ketika saya berbicara tentang kendali pribadi, bukan berarti Anda harus obsesif mengendalikan hidup Anda. Yang saya maksud adalah kesadaran diri, yaitu bagaimana merespons hidup secara tepat sesuai dengan kebutuhan saat itu. Untuk memperkuat kendali ini, ada praktik yang sangat berguna, yaitu mengenali, merefleksikan, mengalihkan. Mengenali adalah langkah pertama. Ini melibatkan kesadaran terhadap emosi, pikiran, dan reaksi Anda saat muncul. Tanpa pengenalan ini, mudah sekali terbawa oleh impuls otomatis yang dapat memecah keadaan aliran. Merefleksikan berarti menganalisis reaksi-reaksi tersebut secara objektif. Mengapa Anda merasakan apa yang Anda rasakan? Apa yang memicu emosi atau pikiran itu? Refleksi sangat penting untuk memahami penyebab mendasar dari gangguan atau ketidaknyamanan yang mungkin muncul selama keadaan aliran. Mengalihkan adalah praktik menyesuaikan pikiran dan tindakan Anda sesuai kebutuhan. Jika sebuah emosi atau pikiran telah mengalihkan fokus Anda, mengalihkan adalah kemampuan untuk dengan lembut membawa perhatian Anda kembali pada hal yang benar-benar penting, sambil tetap mempertahankan kontinuitas keadaan mengalir. Praktik ini menciptakan siklus kesadaran diri dan penyesuaian yang berkelanjutan, yang sangat penting untuk menjaga keadaan aliran di tengah fluktuasi alami kehidupan. Dengan kendali pribadi yang dipupuk dan diterapkan dengan baik, keadaan aliran tidak hanya menjadi lebih mudah dicapai, tetapi juga lebih mudah dipertahankan. Saya berharap pengetahuan ini membantu Anda menjadi lebih terampil dalam menjaga arah, tetap teguh menghadapi kehidupan, apapun badai yang mungkin muncul. Dari lubuk hati saya berharap Anda dapat bersatu dengan keadaan aliran, menjadi lebih hadir di setiap momen, sehingga segalanya mengalir dengan lancar dan damai dalam hidup. Terima kasih telah ikut serta dalam perjalanan ini bersama saya. Jika pesan dalam video ini selaras dengan Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai saluran kami. Bagikan video ini kepada orang lain agar mereka juga dapat merasakan manfaat dari pesan ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah, berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan bergabung. Jaga diri Anda. Salam hidup berkelimpahan. Dan sampai jumpa lagi. Salam.